beliau menyampaikan materinya, juga akan kita buka sesi tanya jawabnya. Mungkin tanpa tanya jawab, nanti ibu yang mungkin segan untuk bertanya bisa dituliskan pertanyaannya dengan kertas, disampaikan kepada Ustadz dan beliau akan menjawab. Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan hari Jumat yang penuh berkah ini kita semua dimudahkan untuk menerima, untuk mengambil ilmu yang akan disampaikan oleh beliau. Untuk itu, waktu dan tempat turun diserahkan kepada yang terhormat Ustadz Hilmi. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang mulia, di hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Ini hari Jumat, ini hari mulia, hari yang bagus. Bahkan Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan kalaunya kita tidak mampu untuk setiap saat, setiap detik untuk menggunakan waktu kita di dalam amal, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita prioritaskan hari Jumat untuk menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nih hari Jumat Sayyidul Ayyam wa Idul Muslimin. Hari Jumat ini adalah pemimpinnya segala hari. Itu dalam hitungan bulan. Bulan yang paling harat bulan Ramadan. Namun hari yang paling harat adalah hari Jumat. Makanya para ulama, orang-orang soleh, para aulia Allah, bilanya hari Jumat semangat di dalam beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, kalaunya percaya adanya Allah, kalaunya percaya adanya neraka, kalaunya percaya adanya surga, fa'alaihi yaumul jum'ah, maka hendaklah kalian perhatikan hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini adalah hari yang dapat membebaskan kita daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena hari Jumat adalah hari yang dapat yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hari Jumat. Arti Jumat itu berkumpul. Arti Jumat itu berkumpul. Nah, di sini ulama banyak mendefinisikan tentang hari Jumat. Apa dengan maksud hari Jumat hari berkumpul? Ada ulama mengatakan hari Jumat itu, arti hari Jumat adalah hari berkumpul karena tak kumpul rahmatnya Allah. Ada juga yang mengatakan hari Jumat hari berkumpul. Apa maksudnya? Karena tak kumpulnya Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, disebutkan juga bahwasanya di hari Jumat itu ada 5 kejadian. Hari Jumat ada 5 kejadian. Yang pertama, Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hari Jumat. Makanya hari hebat. Hari Jumat adalah hari yang mulia. Hari Jumat adalah hari agung. Ada 5 kejadian yang terjadi di hari Jumat.
Yang pertama diciptakan Nabi Adam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam daripada surga hari Jumat juga, turun ke bumi ini. Ya kan, sampainya Nabi Adam kamu ke bumi ini hari Jumat juga. Yang ketiga, Nabi Adam diwafatkan hari Jumat juga. Nabi Adam meninggal apabila hari Jumat. Bagus pian bilangnya meninggal hari Jumat itu. Orang yang meninggal hari Jumat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada siksa kubur. Jadi bilangnya orang bila hari Jumat atau malam Jumat. Ini hari Jumat itu dihitung dari hari Kamis adzan maghrib. Hari Kamis kemarin adzan maghrib itu masuk sudah Jumat. Habisnya apabila? Habisnya hari ini sebelum maghrib atau pas maghrib, Allahu Akbar azan maghrib, habis itu hari Jumat. Pokoknya itu hari Jumat. Ada 5 kejadian diciptakan Nabi Adam, yang pertama. Yang kedua, disampaikan Nabi Adam ke muka bumi ini hari Jumat juga. Yang ketiga, Nabi Adam meninggal wafat hari Jumat juga. Yang keempat, keutamaan dan keistimewaan hari Jumat sa'ah la yas'al abad rabbahu fiha syai'an ila a'tahu iyah. Apabila kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala berikan selama sesuatu tersebut malam yas'al haraman, bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang kada baik. Jadi mau kita meminta yang baik-baik di hari Jumat, baik, bagus. Ya kan? Makanya itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Itu Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, beliau bilangnya hari Jumat ba'amal baibadah, semangat ba'amal baibadah. Sidin tiap hari ba'amal baibadah. Kadang kayak kita wayah-wayah. Mun kita ini kadang-kadang ba'amal, kadang-kadang baibadah. Amun Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha, sidin setiap waktu ba'amal baibadah. Namun di hari Jumat beliau prioritaskan lagi, beliau tambah lagi biar semangat lagi untuk ba'amal baibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya itu habis sholat asar di hari Jumat. Nah, bilanya azan asar, Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, putri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sibuk dengan menghamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ulama mengatakan fihi sa'ah la yas'alul abad rabbahu fiha syai'an illa a'tahu iyah. Di hari Jumat apabila kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyah, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yas'al haraman, selama yang dipinta sesuatu yang baik. Namun kita minta, ya Allah, mudahan tetanggaku nih, mudahan matian berataan sakomplekan olalan ini kan kada baik ngaran. Mudahan itu kada baik. Pokoknya sesuatu yang baik. Di hari Jumat meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahu iyah, pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah tuh? Berapa penting ada yang hitungilah. Yang pertama tadi diciptakan Nabi Adam. Hanya ada 5 tadi ya Allah kejadian yang ada di hari Jumat. Yang pertama diciptakan Nabi Adam. Yang kedua sampainya Nabi Adam di muka bumi ini. Kan Nabi Adam tuh pada Tuhan kita. Jadi mun kita nih kon bacoor nih keluarga aja kita dipintang Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu turun sampai ke muka bumi itu di hari Jumat. 2. Yang ketiga, Nabi Adam meninggal hari Jumat juga. Yang keempat, hari Jumat apabila kita bapi pinta pasti diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, di hari Jumat itu kiamat bakal terjadi. Jadi bilanya hari Jumat, makanya bubuhan wali-wali, bubuhan ulama, orang-orang soleh, bahimat ba'amal. Selain di hari Jumat ba'amal baibadah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pena hari Jumatnya hari kiamat. Nah, makanya apalagi hari Jumat hari ini pena panas bana ya kalau musia kiamat. Nah, makanya banyak ba'amal. Amun kiamat ya kalau munnya sangu amal ibadah banyak kada masalah. Musia nih kita nih kiamat datang kita belum siap lagi.
Nah kayak ibarat ujian sekolah atau ya kalau ujian pabila aja kada masalah. Amun sudah siap, maunya dapat menjawab. Musia belum masih siap, belajar belum ya kah? Nah, kan karena di hari kiamat kita di dalam kubur itu ditakoni marabbuka wa man nabiyuka. Amunnya siap amal ibadah kau menjawab. Tapi amunnya kada siap amal ibadah nah kayak apa menjawab? Nah, makanya tadi di hari Jumat ini adalah hari yang paling bagus untuk memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan bahwasanya di hari Jumat itu adalah malaikat itu menunggu di setiap pintu-pintu masjid. Pintu-pintu masjid itu malaikat menghadangi kita. Makanya pian bilanya hari Jumat bagus bermajlisan. Nah, alhamdulillah kan majelis kita ini hari Jumat. Ulun membaca kitab, ya kah? Ulun membaca kitab. Di antara yang bagus kita lakukan di hari Jumat, yang pertama kan malam Jumat itu kita dianjurkan menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya minimalnya dengan mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Malam Jumatnya nih. Mukawa samalaman suntuk pian beribadah. Kita bilangnya malam nispo aja ya kalau beribadah. Ampun orang ada 4 yang bagus dihidupkan malam tersebut dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib minantunya Nabi Muhammad 4 malam dalam 1 tahun sedin semangat untuk amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam nisfu ba amaliyah banget sedin tak. Yang kedua malam 1 Rajab ba amaliyah banget sedin tak. Yang ketiga malam Jumat ba amaliyah banget sedin. Yang keempat adalah malam hari raya, entah itu hari Idul Fitri atau hari raya Idul. 4 malam ini semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tahu malam Jumat malam mulia. Kalau bisa semalaman suntuk, sebagaimana pian malam nisfu menghidupkan malamnya dengan amal, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya malam Jumat nangka itu juga. Cuma kita nih kurang tahu. Bilangnya malam nisfu hanya beramaliyah. Ya kah? Pon. Nah, baca surah Kahfi jan ini. Itu nih mun kita di Tarim. Tarim itu kan kotanya wali, kotanya ulama. Di Tarim itu surah Al-Kahfi itu membaca 3 kali. Kada sekali aja. Amun kita kan sekali aja. Bagus pun membaca surah Al-Kahfi bilanya malam Jumat atau siang Jumat bagus membaca surah Al-Kahfi. Kenapa? Dosa samingguan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dijagakan daripada fitnah dajjal. Jadi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hati ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surah Al-Kahfi. Amun kita ditarim itu 3 kali membaca surah Al-Kahfi tah. Cuma terserah pian hendak sekali, aku sekali aja membaca aja. Terserah Cuma bagus lagi membaca surah Al-Kahfi itu 3 kali. Apabila membacanya, yang pertama malam Jumat baca surah Al-Kahfi. Yang kedua habis sholat subuh di hari Jumat bagus membaca surah Al-Kahfi. Yang ketiga ketika menghadangi khotib naik ke atas mimbar, ketika hendak bajumatan nih. Amunnya lelakian kan hendak bajumatan, mau bebinian kan apa-apa juga sebelum bajumatan tuh. Ya jam 11 baca surah Al-Kahfi misalnya 3 kali. Kada kawa 3 kali, ya siapa pian kawa. Wong kawa guroi 2 kali, baca 2 kali. Ulang kawa guroi sekali, baca sekali. Ulang kawa guroi separuhnya membaca surah Al-Kahfi. Minggu kenanya separuhnya pulang. Ya kada apa-apa, yang penting tak baca surah Al-Kahfi. Nah intinya malam Jumat itu kita dianjurkan menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidupkan malam nisfu dengan amal dengan ibadah kepada Allah, pun juga harusnya di malam Jumat kita hidupkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya dengan mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah. Itu minimal benar. Karena ujar Nabi Muhammad, orang yang mengerjakan sholat Isya dan sholat subuh berjamaah seolah-olah dia menghidupkan malam semalaman suntuk dengan amal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malam Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulang
Setelah Jumat nih kita dianjurkan, apa ulama menganjurkan setelah Jumat, ujar ulama dianjurkan untuk listima'il ilm wa majalisi zikir. Nih agenda hari Jumatnya orang Islam itu bisa agenda. Ya kalau orang kafir kan bisa agenda juga. Bilanya hari Minggu bisa agenda bubuhannya ke gereja. Ya kalau kita orang Islam ini bisa agenda juga. Bisa agenda orang Islam. Makanya kita sampaikan apa agenda orang Islam? Habis sholat Jumat atau di siang hari, di hari Jumat itu dianjurkan bagi mukmin, mukminah, muslim, muslimah listima'il ilm wa majalisi zikir, untuk memperdengari ilmu-ilmunya Nabi Muhammad dan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah. Ya kah? Jadi kita setiap hari Jumat jam 2 berzikiran. Tadi ya Allah ya Rahman. Nah, sampai habis ya Allah Asmaul Husna. Bagus pian membaca Asmaul Husna atau hafal. Di antara penyebab orang mati dalam keadaan husnul khotimah ma'amalakan Asmaul Husna. Nah, apalagi hafal bagus lagi. Makanya pian mau kada qoba istilah menghafal anggur aja, kada qoba istilah menghafal ketuaan. Nah, rutin hadir majelis hari Jumat kita baca Asmaul Husna. Nya kalawasan kan hafal. Kalawasan hafal ya kah? Asmaul Husna, namanya Allah, nama Allah Subhanahu wa taala 99 ya kalau nama Allah Subhanahu wa taala 99. Nah, intinya alhamdulillah kita siang di hari Jumat kita berzikir sudah, nuntut ilmu, mendengarkan ilmu sudah juga. Kemudian setelah sholat asar dianjurkan kita membaca zikir 700 kali. Ada 7 macam zikir. Bukan 7 macam, 6 macam. Ada 700 buting zikir yang kita baca. Ya kah? Apa? Habis sembahyang asar nih. Yang pertama, mun kawapian catat. Ya hadang dulu jangan ini. Hadang dulu. Hadang dulu jangan ini. Ini kata kau diulang lagi kena. Ada 700 zikir atau 700 kali kita berzikir yang kita baca setelah hari Jumat. Ya kan, setelah asar di hari Jumat. Setelah asar. Kan Sayyidatul Fatimah itu bilangnya hari Jumat habis sembahyang asar berzikir sidin. Nah, perlu kita ketahui apa gerang zikir yang bagus dibaca habis sholat asar di hari Jumat. Sayyidatuna Fatimah itu kan anak Nabi. Aturannya mun anak Nabi itu dosa lagi beramal beribadah. Anaknya Nabi. Nah, kada karena anaknya Nabi sidin banyak beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilanya habis sembahyang asar sidin ngati tasbih. Nah, pertanyaannya apa gerang yang bagus dibaca habis asar di hari Jumat yang dilakukan oleh Sayyidatuna Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 200 kali. Itu satu. 200 kali itu. La ilaha illallah. Pokoknya pian khususakan hari Jumat segan beribadah. Kada kawa misalnya mulai malam Jumat ibaratnya sampai asar atau sampai maghrib 24 jam nih kita gunakan sagan ba'amaliyah di hari Jumat, ya paling kada habis asar nih barang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 200 nih. Yang kedua membaca yang kedua membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Subhanallah azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Yang kada tercatat bisa dilihat di live streaming. Nah, dan subhanallahil azim wa bihamdi 100 kali. Itu habis asar aja membaca tuh. Kemudian yang ketiga membaca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Ya sebuting yang 200, yang lainnya 100 saja.
La ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali pulang. Yang keempat membaca Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi 100 kali. Ya, salawat ummi ngarannya. Salawat ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi. Nya banyak riwayatnya salat ummi ini. Ulun guru aja ada mau lihat salat ummi kada nangka itu. Yang banyak riwayatnya. Ya kah? Nah, banyak riwayatnya. Hendak nangka ini boleh aja juga. Intinya membaca salawat ummi 100 kali. Ada sahabat pian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kalau kada salah Anas bin Malik. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan kuntu waqipan baina yada Rasulillah. Pernah pada suatu hari jar Anas bin Malik kami dudukan lawan Nabi Muhammad. Dudukan kayak kita nih bang nah. Ujar Anas bin Malik pernah pada suatu hari kami duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala lalu Nabi Muhammad berucap man shalla alayya fi kulli jum'atin samanina marrah ghafarallahu ta'ala lahu dzunub samanin sanah. Ujar Nabi Muhammad barang siapa yang membaca salawat lawan aku di hari Jumat 80 kali maka Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya selama 80 tahun. Nah, ya kah? Hari Jumat membaca 80 kali. Ya kah? Salawat nih. Kemudian Anas bin Malik bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kaifa shalah alaika?" Salawatnya nang kayak apa wahai Nabi Muhammad? Bahasa kitanya teh ya kala. Kayak apa wahai Rasulullah salawatnya? Yang jarpian orang yang membaca salawat 80 kali di hari Jumat diampuni dosa selama 80 tahun. Kaifa shalah alaika ya Rasulullah? Kayak apa salawatnya? Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi. Itu dibaca 80 kali. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi. Itu salawatnya. Salawat ummi itu deh. Salawat ummi. Nyiapkan salawat lawan Nabi Muhammad. Ini baik, apalagi hari Jumat. Apa baiknya? Beda kah guru jar? Salawat di hari Jumat lawan di hari yang lain beda. Beda orang yang bersalawat di hari Jumat lawan di hari Jumat atau di malam Jumat dengan hari-hari yang lain beda. Apa bedanya? Ujar Nabi Muhammad SAW, fa inna shalah ummati tu'rad alayya fi kulli yaumil jum'ah. Itu bilanya hari Jumat kita bersalawat lawan Nabi Muhammad langsung disodorkan salawat kita kepada Nabi Muhammad. Kita nih beramal beribadah ini ada kantor posnya. Kita bilang sembahyang berjamaah itu ada yang malaikat yang menampakkan atau memperlihatkan pahala sembahyang berjamaah kita kepada Allah. Ada, ya kah? Kita bersedekah, nah dibawa oleh malaikat. Nah ya Allah, nih si Acil si Anu, Haji si Anu bersedekah. Nih ya Allah, nih Acil si Anu, Haji si Anu baca Quran. Nih Acil si Anu, Haji si Anu membaca Asmaul Husna. Acil si Anu, Haji si Anu hadir majelis. Itu ada malaikat yang ditugaskan sagan belalapor nang itu. Tapi kalaunya kita membaca salawat, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil, kita membaca salawat hari Jumat tu'rad langsung jar Nabi Muhammad langsung, itu kada pakai perantara lagi, langsung aku yang mendengarkan. Nah, jadi kita membaca salawat ya kalau langsung didengarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat nih. Makanya kita 80 kali, bisa 80 kali, bisa 100 kali. Bagus lagi 100 kali ini 100 kali. Bisa 80, bisa 100. Paling sedikit minimalnya 80, bisa juga dibaca 100 kali. Kemudian apalagi tadi salawat lah, salat umi. Kemudian amaliyah yang habis asar nih. Biar kada kau membaca seberatan salah satunya barang. Intinya kan ada umpatan.
Orang ibadah, orang amalia itu harus ada yang diumpati. Nah, bilanya para ulama, ya kah? Orang-orang soleh, para aulia wasolihin, itu mereka membaca ini setelah sholat asar. Kan Sayyidatul Fatimah tadi, mulai habis sholat asar sampai maghrib, nah di atas sajadah aja tuh ngetek tasbih. Bacaan apa yang Senin baca? Ya tadi yang tadi. La ilaha illallah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 200 kali. Kemudian yang kedua membaca subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Kemudian yang ketiga la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100 kali. Kemudian salawat ummi, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabil ummi 100 kali. Ya 80 atau 100. Kemudian astaghfirullahal azim al hayyul qayyum 100 kali. 5. Ini kelima. Astaghfirullahal azim al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim al hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Kemudian masya Allah la quwata illa billah 100 kali. Nah itu jumlahnya 700 tuh. 700 ya kalau kalinya berataan. Tadi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 200. Kemudian subhanallahil azim wa bihamdihi 100, 300 dah. Kemudian la ilaha illallah al malikul haqqul mubin 100, 400 dah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi salawat ummi 100, 500 dah. Astaghfirullahal azim al hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 pulang 600 dah. Masya Allah la quwata illa billah 100 kali 700 jumlahnya. Jadi ada 700 bacaan atau 700 zikir ya setelah asar yang kita baca. Amun hendak mengumpati Siti Fatimah, ya kan? Amun hendak mengumpati putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bacaannya. Kada kawa sebaratan da baca saumpamanya salah satunya barang ulun guru kawai membaca salawat ummi tadi. Baca. Ulun guru kayaknya yang kenyaman aja. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Baca. Ulun guru kau membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim tadi. Baca. Ulun guru kau membaca masya Allah la quwata illa billah. Baca. Atau membaca astaghfirullahal azim al hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca. Intinya jangan sampai kada baca salah satunya. Kalaunya kau membaca seberatan, baca seberatan. Kada kawa seberatan misalnya membaca ya 100 yang sebuting salah satu daripada itu barang. Intinya di hari Jumat ini bagus, ya kah? Bagus. Mulai malam Jumat sampai siang Jumat itu bagus berataan. Bahkan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya inna lillahi ta'ala situmi'ah alaf atik minan nar fi kulli yaum. Setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala memerdekakan atau membebaskan 600.000 ikung manusia yang masuk ke dalam neraka setiap hari itu. 600.000 orang manusia yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka setiap harinya. Kita kada usah membayangkan panas api neraka, panas dunia aja kan. Pian yang mulai melanggar nih nah musala ini boleh kan panas mana ya kalau kada usah keluar di dalamnya panas. Apalagi di luar. Kan kada usah kita membayangkan panasnya akhirat, panasnya api neraka, panasnya dunia aja bilang minta ampun. Apalagi panasnya akhirat. Nah ketahuilah setiap hari Allah Subhanahu wa taala membebaskan 600.000 orang daripada panasnya api neraka. Itu setiap hari. Tapi bilanya hari Jumat kada 600 kada. Bilanya hari Jumat itu setiap detik itu jam tuh berputar terus. Tak tuh deh ya Allah. Itu berjalan terus tuh jam tuh ya Allah. Nah berjalan. Setiap detik dari jam itu khususnya di hari Jumat dan di malam Jumat ada 600.000 orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Bahkan ujar Habib Umar, qadis taujibun nar.
Bahkan orang yang dapat dipastikan masuk ke dalam neraka seumpamanya kita nih, ya Allah banyak dosa bahari. Wani lawan kuitan iih jua. Wani lawan laki iih jua. Sembahyang yang wajib nih, yang 5 waktu rancak kada kehitungan meninggalkan. Ya kah? Quran hahanyaran aja tagatok nih. Yang membaca salawat hadir majelis ini hahanyaran aja mun bahari membala kelakuan. Kadis taujibun nar. Dapat dipastikan saumpamanya kita nih masuk ke dalam neraka, tapi kita berzikir beribadah di hari Jumat dan di malam Jumatnya. Nah, itu dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Ya kah? Bahwasanya hari Jumatnya hari mulia. Allah Subhanahu wa taala setiap harinya membebaskan 600.000 orang daripada panasnya api neraka. Itu di hari yang lain. Namun di hari Jumat bukan harinya, hitungan detik. Setiap detiknya, ya setiap detik di hari Jumat, entah itu malam atau siang hari Jumat, ada 600.000 orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Siapa yang mendapatkan yang dibebaskan? Orang-orang yang berzikir, orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya hari Jumat ini bagus. Ya, hari Jumat ini hari yang baik. Bahkan guru kita rajin memadahi, ya Allah. Kan kita dianjurkan bagus, ya Allah, makanya mengamalkan kada batal wudu. Kada kawa saumpamanya kita kada batal wudu setiap hari, barang hari Jumat barang kada batal wudu. Nah, kada kawa saumpamanya kita sembahyang tahajud misalnya setiap malam. Kan sembahyang tahajud itu bagus. Afdalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Salat yang paling harat setelah sembahyang wajib adalah sembahyang tahajud. Kada kawa tiap malam Jumat barang. Kada kawa kita menggawe sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubat. Ya kah? Membaca Yasin. Ya kah? Dan membaca bacaan yang lain. Setiap malam kita kada kawa menggawe barang malam Jumat barang. Hari Jumat barang. Nah, kada kawa kita membaca salawat saumpamanya 1000 sehari itu kada kawa. Setiap hari 1000 kada kawa. Barang malam di hari Jumat barang yang membaca salawat nih 1000 bilanya hari Jumat 1000 membaca salawat. Nah, orang yang memprioritaskan, orang yang memperhatikan dan memulihkan hari Jumat itu tanda orang itu matinya baik. Nah, makanya itu deh. Amun bulan kan yang paling hebat bulan Ramadan. Bulan itu kan banyak, ada 12 bulan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ada 12. Tapi yang paling harap undasnya bulan Ramadan. Hari itu ada 7. Ya kan? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Di antara 7 nama hari tadi, hari yang paling harap adalah hari Jumat. Bahkan dikatakan lagi oleh ulama bahwasanya hari Jumat ini lebih afdol daripada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, kebanyakan orang bilangnya hari raya, ya kalau hibak masjid. Bila hari Jumat atau malam Jumat, ya kah? Salat asar, salat subuh, salat maghrib, salat isya-nya, kada tapi ada manusianya. Ya, padahal hari Jumat ini adalah hari yang paling afdol, bahkan lebih afdol daripada hari raya. Makanya dianjurkan kita di hari Jumat ini menanamkan kemuliaan di dalam hati kita bahwasanya nih hari Jumat hari yang sangat mulia, yang bagus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat setiap detiknya ada 600.000 orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada panasnya api neraka. Beda dengan hari-hari yang lain selain hari Jumat. Itu sehari itu 600.000 yang dimerdekakan. Tapi bilanya hari Jumat, malam dan siangnya setiap detik dalam 24 jam 600 orang yang dibebaskan daripada panasnya api neraka. Nah, ada pertanyaan sebelum kita memulai majelis insyaallah pembacaan kitab Tazkiratul Hadramiyah. Kitab Tazkiratul Hadramiyah nih bisa kena bisa berapa butik bisa kena bisa nggih kena berapa kata tahun harganya ngene
Iya bisa. Inya bahasanya bahasa Latin juga nah. Jadi dihigani bahasa Arab, dihigani bahasa Latin. Jadi pin kau melihatna baca seorang gen paribahasanya kau aja. Cuma kan ngaran di majelis ini kan ada tambahan dijelasakan ya kah. Nah kalau baca seorang mungkin Hawaii kayak orang tuh. Nah jadi bagus pian bisian kitab ini. Karena di apa ngarannya kita sediakan ya kah yang ada kena berapa buting karena bisa kena. Kada tahu lun harganya kada tahu berapa kada tahu. Ayuhal walad nggih. Insyaallah kena nggih. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan akan datang. Kita jam 3 aja majelis tontong ya kalau. Nah, jadi sejam aja kita ya sejam karena asar menunggu asar lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Kalau ada bertanya silakan. Oh, silakan. Terima kasih Ustaz Ilmi yang sudah menyampaikan tentang kemuliaan hari Jumat. Ibu-ibu ada yang mau bertanya tentang hari Jumat? Insya Allah kayaknya bilanya kita masuk masalah fikih karena banyak pertanyaan kira-kira. Karena ini karena membahas masalah fikih. Gawian kita sehari-hari ya kan masalah fikih macam-macam masalah fikih macam-macam. Ini fikih wanita, fikih praktis wanita. Seputar masalah agama yang wajib diketahui wanita. Insya Allah. Masalah sholat. Belum sampai. Karena bapak anak betapan masalah sembahyang bebas saja juga. Masalah sholat 60 hari. Itu masalah masbuk tuh. Caranya yang tadudi datang tuh gimana? Oh masalah masbuk lah. Ya. Masbuk itu pengertian masbuk itu makmum yang kada sempat membaca Al-Fatihah. Itu masbuk. Misalnya datang imam sudah rukuk. Allahu Akbar jar. Nah, kada sempat lagi baca Fatihah. Nah, ini berarti masbuk tuh. Nah, masbuk arti masbuk tuh dulu imam ya kalau paksa kita menambah berapa rakaat misalnya tadi sarakat tambah sarakat 2 rakaat tambah 2 rakaat 3 rakaat tambah 3 rakaat. Misalnya di rakaat terakhir kita bertamun imam nih, imam sudah tahiyat akhir sudah 4 rakaat amun sembahyang zuhur ya kah, amun sembahyang maghrib 3 rakaat, amun sembahyang subuh 2 rakaat ya, amun sembahyang isya 4 rakaat. Nah kayak itu masbuk. Jadi masbuk itu pengertian masbuk adalah si makmum kada sempat membaca Al-Fatihah sedangkan imam sudah berpindah rukun ngarannya tidak rukuk sudah berpindah rukun kedua 2 buting rukun taling kawi sudah kita kada sempat membaca Al-Fatihah nah maka dikatakan masbuk. Itu masbuk. Dimulai dari mana? Oh, mulai dari mana? Boleh pian umpati misalnya imam sudah tahiyat misalnya tahiyat awal. Boleh pian menunggu imam ini berpindah ke rakaat yang hanyar atau pian duduk ke tahiyat juga. Bagusnya tuh pianlah mulai rakaat yang hanyar tadi. Misalnya rakaat kedua, rakaat ketiga sudah berpindah nih, sudah bergiam. Nah, waktunya ya Allah lah. Nah, bagus pian gitu. Tapi misalnya Bang, ulun guruai menyampati imam misalnya nih kalau imam sudah sujud. Allahu Akbar. Pat juga kita sujud langsung boleh aja juga. Kada masalah. Cuma tetap ditambah 1 rakaat. Itu hilang sudah tuh. Boleh itu. Imam sujud misalnya Allahu Akbar, ya imam. Sujud, kita datang tadudi. Allahu Akbar, langsung kita sujud. Jadi kada pakai rukuk, kada pakai tidak. 4 imam langsung sujud. Takbir langsung 4 imam. Kada dihitung rakaat itu. Itu tak tinggal kita. Itu ngarannya masbuk. Nggih. Kada. Jadi mau umpati rakaat yang hanyar ulang. Rakaat kedua itu dihitung rakaat ketiga dan keempat kelima. Adapun rakaat yang pertama yang pian bertakbir umpati langsung sujud tadi kada. Atau pian umpati langsung i'tidal atau langsung ruku atau langsung sujud ya kah itu kada dihitung. Jadi dihitung itu mulai rakaat yang hanyar.
Nah, ya kah? Tambah syarakat tinggal, syarakat mau nambah. Paham? Nggih. Tahiyat awal nggih. Nggih.